Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 SD Muhammadiyah 01 Tanggul, kelas 3 Fakih Usman? Semoga kalian sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayah dan bunda, semoga Allah selalu memberi kesehatan dan juga perlindungan dan kesabaran dalam membimbing putra-putrinya belajar dan beribadah selama di rumah. Nah, anak-anak, kali ini anak-anak akan belajar bersama Ustazah Yohana Maria Hindawati, yaitu kita akan belajar tema 1, subtema 2, yaitu tentang hubungan makanan dan kesehatan. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya nih, apa sih makanan yang sehat itu? Bagaimana sih makanan yang sehat itu seperti apa? Ada yang tahu tidak ya? Nah, betul sekali. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat, serta mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Selanjutnya, nah, tujuan kita makan atau fungsi makanan bagi tubuh itu apa, Ustazah? Fungsinya yaitu untuk menghasilkan energi. Nah, supaya menjaga agar badan kita tetap sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kita membutuhkan zat tenaga yaitu dari karbohidrat, protein dan juga lemak. Ada zat pembangun dan juga zat pengatur. Nah, zat tenaga ini fungsinya untuk apa, Ustazah? Yaitu sebagai penghasil energi. Untuk zat pembangun yaitu sebagai pembentuk jaringan yang ada pada tubuh. Untuk zat pengatur yaitu fungsinya sebagai pengatur terjadinya semua proses di dalam tubuh. Zat tenaga ini terkandung di dalam makanan yang berkarbohidrat, berlemak dan juga berprotein. Untuk zat pembangun yaitu ada pada yang mengandung protein, mengandung mineral. Untuk zat pengatur ini yang mengandung mineral, mengandung vitamin dan juga mengandung air. Nah, untuk yang mengandung karbohidrat, nah, hidrat arang atau zat tepung atau zat pati. Ini fungsinya untuk menghangatkan tubuh sebagai sumber energi. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat yaitu anak-anak bisa melihat yang ada di gambar ya. Ini ada mie, ada kentang, ada nasi dan ada roti. Dan lainnya bisa dari ubi, dari jagung, gandum ya. Selanjutnya protein. Nah, protein ini terbagi menjadi 2, yaitu ada protein nabati dan juga protein hewani. Nah, yang dari protein nabati ini yang dari tumbuhan. Protein nabati ini yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ada tempe, ada tahu, ada jagung. Nah, untuk protein hewani ini yang berasal dari hewan, yaitu dari hati, ayam, ikan, dan juga daging. Nah, ini ya, ini yang mengandung protein. Anak-anak bisa melihat di gambar ini ya, ada udang, susu, ikan, telur. Yang dari nabati yaitu kacang-kacangan, tempe, tahu, ini ya. Yang protein hewani bisa dari udang, ikan, susu, daging ya. Nah, selanjutnya lemak. Ini ada lemak nabati dan juga lemak hewani. Nah, fungsinya ini untuk apa, Ustazah? Yaitu untuk sumber tenaga, untuk cadangan makanan. Nah, contoh makanan yang mengandung lemak yang berasal dari nabati yaitu contohnya ada avokat,
ada kelapa, dan untuk lemak yang mengandung hewani yaitu ada ayam dan juga daging. Nah, selanjutnya vitamin. Vitamin ini yang larut air atau vitamin B, vitamin C, dan yang kedua ini yang larut dalam lemak yaitu vitamin vitamin A, D, E, dan K. Nah, fungsinya untuk apa Ustazah? Ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun harus ada ya anak-anak. Jadi tubuh kita ini sangat membutuhkan vitamin, walaupun sedikit tapi harus ada. Nah, kekurangan vitamin ini bisa mempunyai penyakit avitaminosis dan dapat langsung diserap tanpa harus dicerna. Jadi vitamin ini bisa langsung diserap oleh tubuh kita tanpa harus dicerna. Selanjutnya vitamin A. Nah, vitamin A ini terdapat di dalam, contohnya ini ada tomat, sayur-sayuran ya, ada tomat, jagung, kacang, dan ada pada buah pisang. Nah, fungsinya untuk apa Ustazah vitamin A ini? Yaitu untuk pembentukan pigmen, penglihatan, dan memelihara jaringan epitel. Nah, bila kekurangan vitamin A ini ya anak-anak, maka bisa menyebabkan rabun senja, kulitnya kusam dan juga kering. Selanjutnya vitamin B ini terdapat di dalam jagung, kacang-kacangan, beras merah, udang, dan masih banyak makanan yang lainnya. Fungsinya di sini ada vitamin B1 untuk pembentukan enzim, B2 metabolisme karbohidrat, B6 untuk membentuk enzim metabolisme lemak, B12 untuk membentuk inti sel. Nah, anak-anak kalau misalnya kita kekurangan vitamin B, kalau B1 maka akan menyebabkan penyakit beri-beri dan gangguan syaraf. B2, kekurangan vitamin B2 bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kulit, dan juga bisa menyebabkan gangguan syaraf. Untuk B12 bisa, kalau kita kekurangan vitamin B12 maka kita akan bisa sakit yang namanya anemia. Selanjutnya vitamin C. Vitamin C ini terdapat di dalam buah mangga, jeruk, tomat, belimbing, dan juga sayur-sayuran. Nah, fungsinya untuk apa Ustazah vitamin C ini? Untuk pembentukan jaringan kolagen dan jaringan ikat. Bila kekurangan vitamin C ini bisa menyebabkan sariawan, gangguan jaringan ikat, dan yang lainnya. Nah, untuk vitamin D ini terdapat di dalam ikan, ada di minyak ikan, dan juga susu. Fungsinya yaitu untuk penyerapan kalsium. Bila kekurangan vitamin D ini bisa menyebabkan riket dan gangguan tulang. Selanjutnya ini vitamin E. Nah, vitamin E ini terdapat di dalam seperti kecambah ya. Terus susu dan juga kelapa. Fungsinya dari vitamin E ini yaitu untuk pertumbuhan dan menjaga sel darah merah. Nah, bila kekurangan vitamin E ini ya anak-anak, maka sel darah merah akan mudah rusak. Vitamin K yaitu terdapat di dalam kacang-kacangan dan juga sayur-sayuran. Fungsinya sebagai pembekuan darah. Nah, bila kekurangan vitamin K ini, darah sulit membeku apabila terluka. Nah, vitamin E ini untuk mencegah kerontokan rambut dan mencegah keguguran pada ibu hamil. Ya, itu tadi, bila kekurangan vitamin E ini bisa menyebabkan sel darah merah ini bisa pecah, penimbunan lemak pada otot, dan keguguran pada ibu hamil. Nah, selanjutnya mineral. Mineral ini yaitu ada kalsium, natrium, fosfor, besi, dan yodium. Nah, zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit namun harus ada.
Bila tubuh kekurangan mineral, maka kesehatan akan terganggu. Berfungsi sebagai zat pengatur. Nah, anak-anak, mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka mineral ini harus bisa terpenuhi untuk tubuh kita. Nah, kita bahas untuk zat kapur ya. Zat kapur ini untuk pembentukan tulang dan gigi. Nah, zat kapur ini terkandung dalam anak-anak bisa melihat di gambar ya, terkandung dalam susu, ikan, dan juga telur. Selanjutnya untuk zat besi. Nah, zat besi ini fungsinya untuk apa, Ustazah? Yaitu untuk pembentukan hemoglobin. Untuk pembentukan hemoglobin di dalam darah. Nah, orang yang kekurangan zat besi ini akan menderita anemia atau kekurangan darah merah, lesu, pusing, pucat, dan penurunan berat badan. Selanjutnya zat fosfor. Nah, anak-anak, zat fosfor ini fungsinya yaitu untuk pembentukan energi di dalam sel-sel tubuh. Di antaranya yaitu pembentukan tulang dan juga gigi serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, zat fosfor ini terkandung dalam makanan, contohnya makanan daging, sayur-sayuran, brokoli, cabai, kacang-kacangan, dan juga susu. Nah, anak-anak, apabila kita kekurangan zat fosfor, maka bisa menyebabkan tulang dan gigi menjadi rapuh, hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, serta sakit rakitis. Selanjutnya yaitu yodium. Nah, yodium ini untuk mencegah penyakit gondok. Nah, yodium ini terkandung di dalam makanan ikan dan juga terkandung dalam garam yang beryodium. Apabila kita kekurangan yodium, maka bisa mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok. Di sini ya, yang di leher sini anak-anak. Selanjutnya ini, natrium. Natrium ini terkandung di dalam garam yang beryodium. Ya, fungsinya yaitu untuk proses kontraksi pada otot. Nah, itu ya anak-anak yang sudah Ustazah jelaskan mengenai makanan yang berhubungan dengan kesehatan kita. Jadi, anak-anak di rumah ketika makan harus ada sayuran, ada lauknya, bisa tempe, bisa tahu, bisa ikan. Yang tidak suka sayuran, kalian harus makan sayur-sayuran. Jangan lupa juga untuk minum susu ya. Anak-anak di rumah, semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan, yang sudah Ustazah paparkan, semoga dapat bermanfaat dan menambah semangat kalian untuk belajar selama di rumah. Nah, sekian, terima kasih dari Ustazah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.